Baiklah, kali ini akan saya tunjukkan bagaimana proses atau cara memberikan subtitle kepada sebuah video, di mana nanti kita akan menyimpan hasil subtitle kita ke dalam beberapa format populer, yang kemudian nanti bisa kita sisipkan atau kita masukkan ke dalam video yang bersangkutan. Nah, di layar sudah tampil subtitle workshop. Ini versi terbaru atau versi 6. Kita akan mulai saja. Yang pertama kita lakukan adalah mengimpor video yang akan kita berikan subtitle melalui menu video, kemudian open. Nah, di sini akan saya buka sampel video. Misalnya ini. Ya, video sudah masuk dan secara otomatis diputar. Ini bisa kita stop terlebih dahulu. Ya, untuk memberikan subtitle sebenarnya sangat mudah. Yang perlu kita lakukan hanya memasukkan teks pada kolom yang sudah disediakan di sini. Nah, di bagian sini ada beberapa pengaturan format teks seperti tebal, miring, bergaris bawah, dan seterusnya, termasuk pewarnaan dan perataan teks. Misalnya pada adegan ini saya berikan subtitle, kebetulan ini adegan sedang sholat. Seperti ini. Di video akan secara otomatis muncul pada bagian bawah, tengah, seperti ini. Nah, apabila misalnya kita mengerjakan subtitle sekaligus terjemahannya misalnya, atau closed caption dengan terjemahannya, kita bisa meletakkan terjemahannya pada kolom di sebelah kanan ini. Nah, kebetulan ini sedang salam, saya pikir tidak perlu saya terjemahkan. Seperti ini misalnya. Nah, sangat mudah. Bagaimana untuk menentukan durasi atau waktu panjang pendeknya sebuah subtitle? Nah, di sini ada timer ya untuk mengatur durasi berapa detik misalnya sebuah subtitle itu harus muncul. Nah, tentu di sini kita harus jeli, yaitu kita melakukan play atau putar, kemudian di pause atau bisa di stop juga untuk menentukan berapa panjangnya durasi dari subtitle kita. Nah, dan kapan munculnya dan kapan juga sebuah subtitle itu berhenti atau menghilang, kita bisa menyesuaikannya di sini. Nah, misalnya mulai muncul di sini, misalnya di sini pada detik ke 6 ya, di sini kita bisa tekan ini set initial time, yaitu mengatur waktu bermulanya sebuah subtitle. Kemudian ini kita isi durasinya, misalnya durasinya atau akhir dari subtitlenya misalnya pada detik ke 8 misalnya.
Nah, berarti durasinya di sini terbaca 1 detik,457, atau mungkin kita naikkan menjadi 9, menjadi 2 detik durasinya, atau nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita kerapkan menjadi 10, ini 0 ya. Nah, seperti ini. Jadi ada sekitar 3 detik. Nah, bisa kita stop, kemudian kita play. Akan bisa kita lihat pada bagian preview di sini, di bagian bawah. Nah, ya, sudah tepat, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan pada menit atau detik berikutnya. Nah, misalnya pada detik ini, kita set initial time-nya. Oh, maaf, saya tambahkan dulu subtitlenya di sini. Insert subtitle. Nah, maka akan muncul uh, kolom atau maaf, akan muncul baris baru untuk subtitle berikutnya. Nah, kita bisa tentukan di sini set initial time lagi. Di sini terbaca detik ke 26,202 sekian. Nah, kita masukkan lagi. Misalnya ini dari percakapan yang ada di sini. Seperti ini. Jangan lupa tentukan durasinya, misalnya 3 detik dari 26 ditambah 3 menjadi 29 misalnya seperti ini. Nah, kita stop videonya, kemudian kita coba play dari depan. Oh, ya ini maaf, terjadi perubahan di sini. Saya ulangi lagi. Ini pada detik ke-6 tadi ya, sampai detik ke-10 misalnya, atau 9. Nah, seperti ini. Ya, itu sudah muncul seperti itu. Nah, bagaimana untuk menentukan pada detik keberapa sebuah dialog itu muncul, sementara di sini untuk penanda waktunya sangat kecil. Nah, ketika kita sedang melakukan pemutaran video atau kita play videonya, pada bagian ini bisa Anda lihat detiknya berjalan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dan ini bisa menjadi patokan. Misalnya tadi ketika eh, satu dialog atau satu percakapan muncul, bisa ditandai di sini. Ya, pertama kali tokohnya mengucapkan salam pada sholat, itu muncul pada detik ke sekian, detik ke-6, sekian ya. Ini sangat relatif karena ini milih detik, mungkin tepat ya, tidak bisa benar-benar pas, tapi setidaknya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, itu diantaranya cara memberikan subtitle. Kemudian misalnya kita lanjutkan untuk memberikan uh, subtitle untuk
percakapan berikutnya seperti tadi, kita tinggal klik kanan, kemudian insert subtitle atau tekan tombol insert pada keyboard Anda. Maka akan muncul. Jangan lupa, ini nanti kita play dulu untuk melihat dialognya muncul pada detik keberapa misalnya, dan berapa lama percakapan itu berlangsung. Misalnya seperti ini. Jadi kita tinggal tambahkan lagi teksnya. Nah, kemudian untuk munculnya teks, ini jangan lupa tadi misalnya muncul pada detik ke berapa. Nah, sembari memberikan subtitle ini, kita juga bisa mengatur subtitle yang sebelumnya atau yang sudah kita buat. Misalnya kayak tadi ini terlalu panjang misalnya. Oh maaf, ini berubah lagi. Ini misalnya 28, 0. Nah, ini misalnya tadi muncul di detik ke maaf, ini tadi 0 ya. 0. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ini muncul pada detik ke 28, 55. Ini kita atur durasinya misalnya menjadi 29, seperti ini. Kita play dari depan. Nah, seperti itu kira-kira proses pemberian subtitle menggunakan subtitle workshop. Nah, setelah selesai memberikan subtitle, kita bisa melakukan penyimpanan terhadap subtitle yang sudah kita buat, baik teks aslinya maupun teks terjemahannya. Nah, caranya masuk ke menu file, kemudian save. Di sini ada beberapa pilihan, save project, save original, atau save translation. Misalnya kita mau menyimpan originalnya atau teks aslinya, kita bisa menggunakan save original. Nah, di sini ada beberapa tipe ekstensi file yang bisa kita gunakan untuk menyimpan subtitle kita. Nah, beberapa yang mungkin sudah sangat sering kita gunakan atau mungkin sangat sering kita pakai, di antaranya ada Advanced Substation Alpha atau juga Subrip atau berekstensi SRT ya, yang biasanya kita sering kita temukan pada video-video yang beredar atau yang sering kita konsumsi mungkin ya. Misalnya kita simpan dengan format Subrip. Nah, kemudian simpan, mau disimpan di mana. Misalnya kita buat folder baru. Kemudian kita simpan, misalnya ini kebetulan video saya ambil dari koleksinya Cinema Lovers Community Purbalingga atau CLC. Ini berjudul Imsak. Kemudian kita pilih save. Nah, ketika kita ingin menyimpan
versi terjemahannya juga bisa dengan cara yang sama, file, save, kemudian pilih translation. Nah, misalnya Imsak Inggris misalnya. Kita pilih format file yang ingin kita gunakan, misalnya seperti tadi, separate, kita save.